rahmatan lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrih wa miqdaril adim. Amma ba'd. Ibu-ibu yang rahmatullahi Allah, alhamdulillah puji syukur kita bertemu kembali setelah berapa bulan ya. Bulan kemarin kan libur saya ya. Kita bertemu di penghujung akhir nih tahun 2022 ya. Masih tidak terasa usia kita berkurang. Tapi kalau dilihat angkanya bertambah. Yang tadi 60 jadi angka 61. Yang tadi 61 jadi 62, yang 54 jadi 55. Ini kelihatannya masih wajah-wajah 30-an ya. Jadi qad ja'akum basyairum mir rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian basair. Basair itu artinya penglihatan-penglihatan. Dia jamak dari basyirah. Ya. Basairu mir rabbikum dar. Itu ada di surah Al-An'am ya, ayat 104. Jadi Allah katakan surah Al-An'am, surah keberapa Bu? Surah keberapa Al-An'am? Jadi qad sungguh ja'akum telah datang kepada kalian basair. Ya, penglihatan-penglihatan mir rabbikum dari Tuhan kalian. Faman absara, maka siapa yang bisa melihat, fali nafsih, maka untuk dirinya. Wa man amiya, dan siapa yang buta, fa'alaiha, maka atas dirinya juga. Wa ma'ana alaikum bihafid, dan tidaklah aku atas kalian itu mengawasi atau menjaga. Nah, apa itu basair? Kalau beliau Imam Ali As-Sabuni menafsirkan basair ay al-mu'jizatu, yaitu mukjizat. Mukjizat. Ya. Nah, Al-Qur'an itu mukjizat terbesar Rasul. Itu Quran. Karenanya berarti termasuk di dalamnya Al-Qur'an. Ya. Jadi Allah katakan sungguh telah datang kepada kalian basair, yaitu mukjizat, bukti-bukti kebenaran. Di antara bukti kebenaran itu Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an harus menjadi basirah kita, mata hati kita, supaya kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia yang serba menipu. Nah, tadi karenanya kan ketika kita tahu kita ini sudah masuk penghujung akhir 2022, usia kita tulisannya bertambah, tapi padahal hakikatnya berkurang. Ini yang jarang sekali seseorang menyadari. Artinya berarti ya, kita semakin dekat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya bekalnya sudah banyak atau belum? Nah, bekal apa menghadap Allah? Orang juga sering salah ya melihat. Nah, maka disinilah pentingnya kita ketahui bekal apa untuk menghadap Allah. Ternyata ya, harta ndak bisa, anak ndak bisa. Ya, siapa orang yang akan selamat menghadap Allah itu? Ya, orang yang dia, ya ini diistilahkan oleh Allah biqalbin salim.
Ya, coba kita lihat qalbin salim. Nah, itu surah apa? Nah, qalbin salim itu ada, nah, Qur'annya di surah ini Asy-Syu'ara ayat 89. Illa man atallaha biqalbin salim. Asy-Syu'ara surah keberapa? Nah, cari 26. Nah, sekarang buka surah Asy-Syu'ara surah ke-26. Ayat berapa tadi? 89. Ya, coba. Di situ Allah katakan kan? Sebelumnya coba kita lihat, ya. Yauma, ayat yang 88. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak. Illa, kecuali man atallaha biqalbin salim. Jadi harta, anak itu tidak ada manfaatnya menghadap Allah itu. Jangan punya harta berapa? Berapa triliun? Kok triliun Ustadz? Ini alhamdulillah. Lah iya gitu. Uang yang kita bertriliun-triliun itu loh, nggak ada manfaatnya. Jenengan punya berapa anak? Nggak punya Ustadz. Ada orang yang diuji oleh Allah kan nggak punya anak. Saya itu ketemu ya Allah. Tapi ada yang diuji oleh Allah dengan anaknya banyak. Berapa anaknya? 12 Ustadz. Laki-laki 10. Masya Allah, Masya Allah. Jenengan kalau jalan di depan, anaknya baris di belakang, lanang kabeh gua gagah. Coba jenengan kayak ratu ya, dikawal oleh para prajurit itu. Ya Allah. Tapi itu nggak ada manfaatnya, kata Allah. Nggak ada manfaatnya. Lah apalagi kalau kita nggak punya. Allah katakan illa, kecuali man atallaha biqalbin salim. Jadi orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Maka di dalam hadis Rasulullah mengatakan, inna la yanzuru ila ajsamikum wa suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu enggak ngelihat bagusnya bentuk tubuh kalian, yang body semampai, enggak itu. Cantiknya wajah kalian, gantengnya enggak dilihat. Yang dilihat oleh Allah adalah hati kalian, loh gitu. Maka jangan sampai kita salah tuh. Maka kita harus sibuk memperbaiki hati. Apa yang paling utama di hati itu? Ya, beliau Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, hati itu diibaratkan seperti almari. Hati itu yang tempat menyimpan intan permata, kekayaan yang kita miliki, maka harus dijaga. Apa kekayaan yang paling utama disimpan di hati? Beliau katakan yaitu al-aqlu, akal. Yang kedua apa? Al-ma'rifatu, yaitu ma'rifat, mengenal Allah. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga al-basiratu, yaitu basirah. Apa? Yang keempat ada an-niyatu, yaitu niat. Itu semua ada di hati. Nah, kalau kita bicara akal, maka akal yang selamat itulah ya yang nanti akan membuat orang berperilaku baik. Akalnya akal apa? Akal Quran. Nah, akal Quran itu akal yang bagaimana? Yang menjadikan Al-Quran itu sumber pengetahuan untuk menilai setiap sesuatu yang ada di hadapannya. Dari perkara Quran yang paling pokok apa? Akidah. Akidah yang paling utama apa? Tauhid. Itulah kalimat la ilaha illallah.
Hari ini kita akan bahas itu, yaitu kalimatul ikhlas, surah Al-Ikhlas. Oh, ini ya kekayaan yang paling mahal gitu ya. Maka ibu-ibu jaga hati, jangan sibuk menjaga fisiknya ya. Sekarang sebagian wanita itu sibuk piye ben glowing, wah wis ke skincare gitu, wah ya pang tuh serum, ini ahli serum ya, buat supaya glowing, pengen putih, sing ireng pengen putih, sing putih pengen ireng, bingung aku nanti loh ya Allah. Padahal ibu begitu merubah, yaitu apa yang Allah ciptakan, itu namanya melawan sunatullah. Kalau melawan sunatullah, siap-siap saja pasti akan ada doror, bahaya. Kalau ibu dikasih oleh Allah given nih kulit yang cenderung gelap, disyukuri, alhamdulillah. Jangan diganti putih, pakai whitening. Kenapa? Itu bisa kanker. Jangan. Kanker kista salah satu sebabnya adalah skincare ketika merubah pigmen kulitnya karena melanggar hukum Allah. Allah memberi warna di kulit kita itu karena Allah tahu bahwa ada sinar ultraviolet yang berbahaya bagi tubuh manusia, tapi dibutuhkan bagi kehidupan. Karena kalau tidak ada sinar ultraviolet, tidak terjadi proses fotosintesis di tumbuhan. Padahal tumbuhan adalah sumber energi kehidupan dari Allah. Nah, sementara sinar ultraviolet bahaya bagi tubuh. Kalau sampai masuk di dalam tubuh kita bisa kanker. Maka Allah ciptakan pigmen di dalam kulit kita itu yang menahan itu, sehingga jangan dirubah. Jangan bersyukur dikasih kulit gelap, apalagi punya suami kulitnya gelap maco ya. Lebih keren gitu kan, nah gitu, dibanding yang putih ngemplah puyeh ya, gitu ya. Tapi yang punya kulit putih alhamdulillah, disyukuri, itu pemberian dari Allah. Tidak akan ditanya kenapa kulitmu hitam atau putih ya, karenanya jangan sibuk yang ngurusi itu, tapi yang ditanya hatimu itu loh. Nah, maka sibuklah memperbaiki hati. Jadilah wanita yang inner beauty ya, kecantikan dari dalam. Karena hatinya maka muncul akhlak ya, yang kemudian akhlaknya menjadi mulia. Nah, ibu-ibu yang rahmati Allah, jadi Quran ini harus menjadi basoir. Nah, ternyata gitu yang dilihat oleh Allah itu bukan harta, bukan anak, enggak. Yang bermanfaat, menghadap Allah dengan hati yang selamat. Jadi ya, ilaman atallaha biqalbin salim. Nah, jadi nanti disinilah pentingnya kita mengkaji suratul Ikhlas ini ya, karena ini bicara tentang masalah, yaitu persoalan akidah, tauhid ya. Nah, sekarang kita itu tadi pengantar ya, pengantar. Nah, ibu-ibu dibuka surah Al-Ikhlas, walaupun jenengan sudah hafal ya, itu sudah hafal kan? Alhamdulillah, paling banyak dibaca kan? Iya, gitu kan? Kalau sholat tuh kita suka, saya suka itu bener baca surah Al-Ikhlas tuh suka ya. Surah Al-Ikhlas, surah Al-Kautsar, ya Allah, nikmati ya kan? Pokoknya ya pendek kan, 4 ayat gitu. Masya Allah, apalagi surah Al-Ikhlas sepertiga Quran. 3 kali kita baca surah Al-Ikhlas khatam Quran ya, alhamdulillah, nikmat ya. Nah, ibu-ibu yang rahmatullahi Allah, sekarang kita mulai dari, karena kita tidak dikejar SKS, kita akan dalemi surah ini ya. Kita kan dikejar SKS kan ya, sebab kita kuliah kita itu adalah S4 bukan S3 ya, sehingga tidak dikejar SKS. S4 itu apa? Sampun, sami, sepuh, sangat. Nah, nah ini karena kita ingin husnul khotimah, begitu kan? Nah, lo kan betul S4 sampun, sami, sepuh, sangat. Nah, S4.
Jadi sekarang mulai kita penamaan. Ibu-ibu, jenengan tahu berapa nama surah Al-Ikhlas? Tahu enggak? Kemarin kalau surah Al-Fatihah namanya berapa? Kan sudah kita berapa nama? Ayo lupa. Enggak ada. Ya. Jadi kalau surah Al-Ikhlas itu ada 12 nama, sebagian ulama mengatakan. Ada yang mengatakan dari 12 itu yang utama 8 nama. Surah Al-Ikhlas ini ada 20 nama. Jadi cuma kita kan tahunya satu, iya enggak? Iya, Al-Ikhlas. Padahal enggak, ada 20 nama. Semakin banyak nama surat itu menunjukkan apa? Yaitu menunjukkan atas kemuliaan sesuatu yang dinamakan. Jadi semakin banyak nama itu berarti semakin mulianya itu. Ibu punya berapa nama? Oh, satu. Nama kalau perlu pakai banyak enggak? Misalnya kalau ibu ya ada orang yang dia itu ya Allah sama anak yatim tuh perhatian, bisa dipanggil Ummul Masakin, Ummul Yatim bisa ya, Ummul Yatim, ibunya anak yatim nih Pak. Bukan hanya itu, kalau sama orang miskin, Masya Allah dia ya dipanggil orang miskin cepat-cepat datang, pokoknya perhatian banget, tidak ada orang miskin kecuali mendapatkan hartanya. Bisa disebut Ummul Masakin, yatim masakin. Nah, jadi itu menunjukkan kebaikannya, kemuliaannya banyak. Ya. Nah, surah Al-Ikhlas ini namanya itu ada 20 nama. Yang pertama awaluha al-ikhlasu. Ya, yaitu yang pertama surah ini dinamakan dengan surah Al-Ikhlas, yang artinya adalah pemurnian. Kenapa dinamakan surah Al-Ikhlas? Karena memurnikan Allah dari sifat-sifat yang tidak ada, yang tidak layak pada diri Allah. Ya. Yang kedua yaitu surah ini dengan at-tanzilu, ya, at-tanzil, yaitu yang diturunkan. Jadi karena dia ya begitu ada pertanyaan dari orang-orang kafir itu, ini orang kafir itu tanya, Muhammad, memang Tuhanmu siapa toh? Masuk Tuhan terus Tuhan apa gak duwe jeneng Tuhanmu kuwi? Gampangnya gitu. Surah Al-Ikhlas ini kan setelah surah An-Nas. Walaupun jangan lihat urutannya di mushaf ya. Mushaf tidak menunjukkan urutan turun, ya. Tapi surah Al-Ikhlas turun setelah surah An-Nas. Sebelum turun surah Al-Ikhlas, kata Allah itu tidak pernah disebut oleh Allah. Nyebutnya apa? Tuhan. Contoh misalnya dalam surah An-Nas kan Tuhan kan? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, gitu kan? Min syarril waswasil khannas. Dia kan tidak ada kata Allah. Coba lihat Ibu, surah pertama turun surah Al-Alaq, surah Al-Alaq 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Kan rob semua. Tuhan. Itu sampai sekitar 18 surah, 18 surat atau 19 bahkan turun itu tidak ada yang menyebut kata Allah. Pokoknya Tuhan. Kenapa? Pertanyaan, kenapa kok Allah tidak langsung menyebut gitu? Kenapa? Karena kata Allah, lafaz Allah, lafzul jalalah ini sudah biasa dipakai oleh orang musyrik. Coba jenengan kalau lihat orang musyrik itu kalau sumpah wallahi demi Allah biasa, karena mereka juga mengenal
nama Allah, tapi Allah yang mereka maksud punya anak. Siapa menurut orang musyrik anaknya Allah? Yaitu malaikat. Mereka nyebut malaikat itu adalah putri-putri Allah. Kemudian orang Yahudi berkeyakinan Allah punya anak, namanya Uzair. Orang Nasrani berkeyakinan Allah punya anak, namanya Isa. Lalu Allah punya sekutu. Jadi kata Allah itu sudah biasa sehari-hari mereka. Memang kalau bahasa saya sengaja Allah membuat penasaran. Penasaran kayak pokoknya kowe aja ngomong Tuhan Allah dulu, Muhammad Tuhanku saja gitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai turun-turunan masih qul a'udzu birabbin nas, belum disebut lafaz Allah. Dan mereka bertanya-tanya. Maka kemudian jadi di tengah mereka bertanya itu dijawab. Katakan Muhammad kepada orang yang bertanya itu, huwa, dia Allah, tapi bukan Allah seperti yang kamu maksud. Allahu Ahad. Nah, Allah yang Esa, yang Maha Tunggal. Nah, dia menghujam. Nah, karena begitu ada pertanyaan, turunkanlah, kemudian dinamakan At-Tanzil. Turun langsung. Sekaligus juga dia dinamakan At-Tajrid. Nah, jadi nama ketiga as-salisuha at-tajridu. Li'anna man ta'alaqa biha tajarudi anil aghyar. Jadi dinamakan at-tajrid, tajrid. Jenengan tahu tajrid? Maknanya itu gini. Tajrid itu. Jadi kalau jenengan remaja datang, tapi juga bisa mana murni tajrid itu, karena dia yaitu bisa bermakna tunggal tajrid, tapi juga dia bisa bermakna kalau kita bicara ada orang makom asbab, ada makom tajrid namanya kalau di dalam Quran. Makom asbab itu nek ora kerja ora entuk duit, tapi kalau makom tajrid meneng wae duite teko. Dengan lihat orang makom tajrid, diam di rumah uangnya datang. Itu waliullah, kekasih Allah. Tapi seseorang pada tahap tertentu dia nanti berada di makom tajrid. Misalnya jenengan sudah jadi nenek-nenek, udah nggak bisa kerja, udah nggak bisa, makomnya tajrid, meneng wae nang omah moro-moro, nek gitu kan, ini kolak nek, cucu datang bawa kolak. Kemudian tahu-tahu putranya transfer, bu niki nggih napa mengke kagem butuh ibu napa wis pokoke pun kantun matur. Makom tajrid ya namanya. Tapi ada orang yang dia itu kalau sudah makom tajrid jangan berpindah ke makom asbab. Jadi kalau jenengan sudah diem saja, itu rezeki itu datang sendiri, datang itu. Jenengan ndak usah sibuk nyari. Wong sudah makomnya tajrid kok malah turun ke maskom asbab kerja. Mboten sampun nggih ibadah. Ngono kaya. Pun jenengan. Saya lihat tuh kadang, masya Allah ini orang ini makomnya tajrid nih. Datang, tahu-tahu anaknya datang, ya bawa apa yang dibutuhkan ibunya. Ya, ibu pengen kemana? Udah pokoknya ibu seneng apa? Wis jaluk nopo keturutan kabeh niku. Makom tajrid. Saya punya teman itu, punya guru, iki wis makome tajrid. Diam di pondoknya itu orang datang sendiri itu. Nah, tapi orang yang makom asbab dia itu masih apa? Wis nek gak kerja, wis gak tenang hati nih. Nah,
Tapi tajrid di dalam hal ini adalah yang dimaksud yaitu kepada pemurnian tadi. Sesungguhnya siapa yang berhubungan dengannya tajrada anil aghyar, dia akan terbebas dari hal-hal yang apa? Yang meragukan dirinya, yang menimbulkan keraguan. Tauhid itu kalau sudah menancap di dalam diri seseorang, tidak ada rasa khawatir karena dia akan membuahkan tawakal. Sebab orang yang tidak bertawakal itu, dia tauhidnya belum berarti. Kalau orang sudah tauhid, dia hanya mengatakan siapa yang kau akan menyelesaikan? Allah. Memang kenapa? Kayak Rasulullah SAW itu, begitu ada musuh dia bawa pedangnya Rasul kan, suatu ketika Rasulullah SAW tidur di bawah. Oh ibu-ibu maju nggih. Maju meniku ada yang datang baru. Nggih. Tafasahu fil majalis. Berlapang-lapang dikasih tempat saudaranya ibu datang monggo maju. Yang di sayap kanan minta tolong maju ibu. Ya. Itu di situ tidak apa-apa, menghadap sini. Nggih. Nah. Ya. Rasulullah SAW dengan para sahabatnya sambil menata tempat duduk ya, saya lanjutkan. Jadi satu ketika sepulang dari perang itu istirahat di satu tempat. Kemudian Rasulullah SAW itu tidur di bawah pohon. Seraya apa? Pedangnya itu digantungkan di pohon itu. Nah ketika Rasulullah SAW tidur itu datanglah seorang musuh. Tidak ada yang tahu sahabat itu, karena pada tidur semua. Kemudian musuh ini mencari Rasul, memang bermaksud membunuh Rasulullah SAW. Ya, ini pokoknya persoalan akan selesai kalau Muhammad dibunuh ya, gitu. Nah, Rasul tidur, kemudian dia ambil pedang Rasul, kemudian Rasulullah dibentak, dibangunkan tuh, seraya pedangnya itu dihunuskan kepada Rasul. Ya Muhammad, siapa yang akan menolongmu sekarang? Tapi karena tauhidnya Rasul adalah ya, beliau itu Sayyidul Mursalin wa Imamul Mutakin. Rasul itu kan pemimpinnya para rasul dan pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Maka orang yang paling tinggi tauhidnya, kalau misalnya tauhid itu diderajatkan, itu Rasulullah SAW paling mutakin. Nabi-nabi dan rasul semuanya itu di bawahnya. Walaupun guru tauhid itu adalah Nabi Ibrahim. Gurunya ahli tauhid Nabi Ibrahim. Rasulullah diperintah oleh Allah berguru pada Nabi Ibrahim. Loh gimana Ustadz? Wong Rasulullah nggak pernah ketemu Nabi Ibrahim kok berguru. Allah ceritakan tentang Nabi Ibrahim. Jadi cara berguru dengan orang yang sudah meninggal itu dengan baca sejarahnya, hidupnya, keyakinannya. Maka kita berguru pada dia. Nah, Allah ceritakan siapa Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim memahami tentang Allah itu ada. Maka diceritakan oleh Allah bagaimana Nabi Ibrahim sampai kepada tauhid. Nah Rasulullah sebagai muridnya ternyata kedudukannya melebihi gurunya. Biasa guru sama murid, nah itu lebih tinggi apa? Muridnya. Kadang muridnya jadi profesor, doktor, gurunya tetap guru SD. Tapi dia tetap guru. Maka yang profesor, doktor datang sungkem pada gurunya. Sehingga yang namanya guru itu tidak ada mantan. Jenengan keliru kalau jenengan niku mantan guru saya, tidak boleh. Jenengan ketemu guru SD jenengan harus cium tangannya, karena dia adalah guru saya. Walaupun jenengan sudah profesor, dokter. Jadi nggak ada istilah guru itu mantan. Nah, guru yang hebat adalah melahirkan murid yang lebih hebat daripada dirinya. Begitulah Nabi Ibrahim. Nah, Rasulullah ketika karena tauhidnya menghujam, siapa yang akan menyelamatkan Muhammad? Allah. Kata Allah keluar dari lisan beliau yang suci, gemetar itu orang itu, gemetar, jatuhlah pedang itu. Nah begitulah ketika tauhid itu telah menghujam di dalam hati, semua selesai masalah. Tapi coba kalau misalnya di hati kita itu ada selain Allah, nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Kita menghadapi masalah kecil jadi berat. Karena kita lepas dari Allah. Karena kita meninggalkan Allah.
Masalah kecil aja jadi berat. Saya itu terkesan satu kisah anak Palestina diceritakan oleh seorang wartawan Republika, udah lama tahun, ketika Palestina itu digempur oleh Israel. Jadi orang tuanya syahid, rumahnya hancur. Si wartawan itu cerita, lalu ada 3 anak yang duduk di atas puing-puing hancurnya rumah itu. Ya, 3 anak itu. Yang paling besar ditanya itu, yang paling besar, gimana? Ini dihancurkan oleh Allah, terus gimana? Ya nanti Allah akan mengembalikannya. Coba tuh. Itu dia dengan entengnya menjawab, Allah nanti akan mengembalikan semua. Itu kan berarti di hati anak itu kan tauhidnya luar biasa, ya kan? Dia jawab, Allah nanti Allah ngambil, nanti Allah akan kembalikan. Coba kita ngadapi masalah, stres, kena gempa, waduh ya Allah, piye aku sesek uripku piye gitu kan? Kenapa? Karena lepas dari Allah. Masalahnya di situ. Nah ini tauhid itu. Sehingga orang yang dia itu kalau sudah berhubungan dengan ayat ini, maka dia akan apa? Di dalam hatinya itu yang ada hanya Allah, dan itu akan menjadi kekuatan. Kemudian itu nama yang apa tadi? Ketiga ya. Nah sekarang Robi'uha yang keempatnya. Surah ini juga dinamakan At-Tauhidu. Surah Tauhid. Kenapa? Li'annaha dalatun alaihi. Karena di dalam surah ini ada bukti-bukti bahwa Allah itu tauhid, satu, ahad, ya. Qul huwallahu ahad, ya, gitu. Jadi Allah jelaskan sifatnya. Ya, katakanlah Muhammad, dia, ya. Karena kenapa kok diawali dengan qul gitu? Karena ada pertanyaan gitu loh. Nanti ada kaitan dengan asbabun nuzul tadi itu. Sebab turunnya sebenarnya Tuhan mungkin jenenge sapa to Muhammad. Mula balik Tuhan terus. Ya. Sebagian lagi pendapat, jelaskanlah sifat Tuhanmu kepada kami. Terbuat dari apa dia Muhammad? Dari emas atau dari perak atau dari kayu itu. Itu. Turun ayat ini jawab, sehingga diawali dengan qul, katakan Muhammad, jawab Muhammad. Huwa, dia. Huwa itu isim dhamir. Huwa itu isim dhamir, kata ganti, tapi disebut dengan dhamir sa'an. Nah, dhamir itu macam-macam. Apa itu dhamir sa'an? Yaitu yang tidak berhubungan dengan sesuatu sebelumnya. Sebelumnya belum dijelaskan, tapi langsung disebut huwa, dia. Nah, tujuannya apa? Untuk yaitu menarik perhatian. Ini sedikit saya harus jelaskan ibu-ibu, walaupun jenengan mungkin agak pusing, tidak apa-apa ya. Agak pusing tidak apa-apa. Pokoknya didengarkan aja, jenengan paham alhamdulillah, tidak paham alhamdulillah. Loh, begitu untuk itu. Karena yang membuat paham bukan saya tapi Allah. Oke. Paham itu bukan berarti bisa menjelaskan. Iya, paham itu tidak selalu bisa menjelaskan. Jenengan paham, kula paham, jelas nggih mboten saged. Ning kula paham. Nah, jadi gitu. Aneh enggak? Enggak aneh. Tapi itulah kehidupan, karena yang namanya bahasa, Bu, tidak selalu dengan kata-kata. Jenengan menteleng pun bahasa, menteleng nih loh. Jenengan pentelengi bojone jenengan, niku pun bahasa. Ora wani macem. Bojoku mentelengi berarti dia ya kan? Dia tahu. Karenanya bahasa yang tinggi itu biasanya bicara dengan gestur tubuh. Tidak harus dengan kata-kata. Jenengan datang ke sini bawa mobil warnanya hitam, kinclong, H1. Misalnya ya, H1 apa misalnya? Gitu ke belakangnya. Itu sudah bahasa aja dengan. Sudah bicara. Iya enggak?
Nggak perlu jenengan ngomong mobilku apik lho, aku wong sugih lho, kan mboten. Aku wong top lho, kan nggak perlu. Begitu jenengan bawa itu orang tahu, oh ini kelasnya beda, ini kelasnya beda. Nah itu juga bahasa. Bahasa itu tidak selalu berupa kata-kata, ya. Bahkan kedipan mata itu juga bahasa. Nah, gitu kan. Gitu ya. Nah nanti saya harus jelaskan karena alhamdulillah kalau jenengan paham, ya. Kalau nggak paham, pokoknya dengarkan aja. Allah yang akan buat paham. Jadi yang namanya dhamir sa'an itu nggak ada apa-apa sebelumnya, tahu-tahu dia. Kok dia? Emang dia siapa? Kalau kata ganti itu kan harusnya ada yang digantikan sebelumnya kan? Nah ini nggak ada penyebutan sebelumnya, langsung kata dia. Ini kata gantinya siapa? Maka itu disebut dengan dhamir sa'an. Beda dengan gini, Ahmad itu tilmidun, huwa mujtahidun. Nah misalnya, jadi Ahmad itu seorang murid, dia rajin banget. Dianya kan tahu dia siapa? Ahmad. Lu ini nggak ada. Dia siapa? Ada yang mengatakan, sebagian mengatakan gini, dia yang kamu tanya tadi itu. Kamu tanya siapa? Tuhan, gitu kan. Jadi kamu kan tanya tadi, Tuhanmu ki jenenge sapa to Muhammad? Tuhanmu ki lho jenenge sapa? Jenenge. Nah, gitu kan. Tadi kan tanya, sifatkan. Lah yang dimaksud dia itu dia yang kamu tanyakan tadi itu. Jadi ada pendapat begitu. Nah, kenapa dipakai oleh Allah huwa? Supaya orang perhatian. Dia, tahu enggak kamu dia siapa? Nah, dia siapa tuh Pak? Kemudian jenengan ngomong, ya, kan tanya, dia itu siapa? Ada orang datang, jenengan belum kenal, namanya enggak tahu, asal usulnya dari mana, tahu enggak siapa dia? Enggak tahu. Begitu dia itu, wah, gitu orang perhatian. Nah maka dikatakan huwa, dia itu adalah Allah. Tapi Allah tidak seperti yang kamu maksud loh. Dia Allah itu ahadun. Nah, jadi langsung karenanya dikatakan kenapa ini namakan tauhid. Nama surah ini surah itu tauhid. Karena mengesahkan Allah SWT. Ya. Ada bukti-bukti tentang ketauhidannya. Ya. Dia Allah ahad, tidak dua. Dan ya Allahus samad. Sifat-sifat terus itu yang menunjukkan bahwa itu dia satu tauhid. Kenapa? Karena as-samad itu artinya adalah yang tinggi, mentok, sudah paling mentok. Dia sayyidnya sayyid, nah, pimpinan orang tinggi, nggak ada lagi di atasnya. Dia satu-satunya as-samad itu. Ya, ujung dari segala ujung, karenanya dia hanya satu. Terus ditambah lagi tuh, ya, sifatnya berikutnya kan lam yalid wa lam yulad. Ditanya, lu terbuat dari apa dia? Dia tidak beranak, juga tidak diberanakan. Nanti kita akan kemudian di akhir kan dijelas bahwasanya dia itu tauhid satu, tidak ada duanya. Kenapa? Walam yakullahu kufuwan, ada ono sing setara, tidak ada yang sebanding dengan dia. Laisa kamitsli syai'un. Maka dinamakan surah tauhid karena di situ ada bukti-bukti ketauhidannya. Ini memang harus diulang-ulang nanti ya. Nah, karenanya ini sambil nanti kita akan ulang lagi. Sebab murojaah itu penting untuk membuat apa? Mungkin. Akidah itu gitu, Bu. Jangan harus bolak-balik ngrungokke karena menanamkan, menancapkan. Wong nanti kalau kita pulang dari sini itu digrogoti yo. Nonggrogot, grogoti iki, ya kan? Itu enggak terasa. Kita kan sedang nanam kalimat tauhid di dalam hati kita. Itu kalau akarnya nggak kuat, ya mudah tercerabut.
penyakitnya nggak diperhatikan, ya ibaratnya kita nanam biji, kita tanam, ada ayam, mulai tumbuh daun, ayamnya datang ditotoli, ya hilang. Maka harus dianu lagi. Begitulah juga kalimat tauhid. Nah, kemudian yang kelima, khamisuha an-najatu linajati qari'iha. Jadi surah ini disebut dengan surah An-Najah. An-Najah itu artinya keselamatan. Surah keselamatan. Kenapa? Karena menyelamatkan para pembacanya. Jadi kalau jenengan baca surah Al-Ikhlas ya. Dan jenengan kalau di jalan sudah nggak usah macam-macam wis. Jenengan waca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Insya Allah dimudahkan oleh Allah urusannya. Samet jangan. Kalau kemudian tertidur, qadarullah kecelakaan, meninggal, tauhid, selamat. Itu. Kenapa Rasulullah SAW sebelum tidur baca itu? Bahkan Rasul mengatakan, bisa nggak kalian itu baca semalam ya sepertiga Quran? Ya Rasulullah berat. Rasul katakan, Al-Ikhlas sepertiga Quran. Hah? Sepertiga Quran? Iya. Jadi kita baca sekali surah Al-Ikhlas sudah sama dengan 10 juz. Pahalanya loh. Kok enak men Ustaz? Lho diwe enak jenengan kok ora seneng piye? Alhamdulillah gitu kan. Coba Rasulullah kalau sebelum tidur kan baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Setelah itu surah Al-Falaq, surah An-Nas. Lalu beliau baca doa sebelum tidur. Enteng. Di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, yaitu Al-Adhkar yang ditulis Imam Nawawi, salah satu zikir orang musafir itu Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas. Jadi jenengan perjalanan baca aja surah Al-Ikhlas, karena kita nggak tahu nanti apa akan terjadi ya. Udah gitu kadang nanti kemudian baru jenengan tidur. Sampai ya. Kok qadarullah ajal kita datang, husnul khotimah sudah. Syahidul akhirah. Jadi menyelamatkan bagi pembacanya. Itulah dinamakan suratun Najah. Kemudian sadisuha yang keenam, al-wilayatu li'anna man ta'alaqa biha a'taullahul wilayah. Jadi disebut dengan suratul wilayah, surah wali, kewalian, kekasih. Suratul wilayah, surah kewalian, surah kekasih. Kenapa? Karena yang berhubungan dengannya, jadi yang dia suka, dia akan menjadi kekasihnya Allah SWT, akan diberi derajat wali. Wali, kekasih. Kan ada orang yang dia itu, ada sahabat kon ngimami sholat, ini mesti wacane surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas, surah yang lain dibuka dengan surah Al-Ikhlas, kemudian nanti dilanjutkan surah lain. Kadang-kadang surah yang lain diakhiri dengan surah Al-Ikhlas. Terus pokoknya surah Al-Ikhlas ora tau ketinggalan. Sampai koncone protes, "Iki mbok wis to nek wis surah Al-Ikhlas gak surah kok mesti surah Al-Ikhlas terus diwadulke ning Rasul. Ya Rasulullah, ini loh imam saya itu." Nah, itu kan paling banyak hafalan yang kemudian paling bagus suaranya. Bertanya diprotes, yo nek gelem yo aku temu imamin, agak gelem yo ganti liane. Ya. Nah, setelah ketemu Rasul cerita, ditanya, kenapa kau kok terus baca surah Al-Ikhlas? Saya seneng ya Rasulullah, karena di dalamnya ada sifat-sifat Allah, saya seneng. Kata Rasulullah, maka Allah pun seneng kepadamu. Dapat wadian. Jenengan, ya baca terus surah Al-Ikhlas itu. Jangan sambil rasakan gitu, apalagi sudah tahu tafsirnya, beda lagi kan, Masya Allah. Nah itu akhirnya dia akan masuk wilayah kewalian. Jadi semakin dia itu menghujam, semakin merasakan, semakin dia melihat bukti bahwa Allah itu satu tidak dua, lihat buktinya buahnya ya, maka itulah semakin menghujam di dalam dirinya. Nah ya,
Itu yang keenam. Sabiuha yang ketujuh namanya An-Nisbatu. Suratun Nisbah. Nasab. Dinamakan surat Nisbah liqaulihim fi su'ali ansib lana rabbaka. Karena perkataan mereka, yaitu permintaan dari orang-orang kafir musyrik. Ada yang sebagian mengatakan orang Yahudi, orang Nasrani, Muhammad, jelaskan kepada kami nasabnya Tuhanmu. Dia ditanya, Muhammad, jelaskan kepada kami nasabnya Tuhanmu. Jamane Tuhanmu iki keturunane sapa? Nisbah, nasabnya yang ditanyakan. Maka turun itu kan. Di situ ada lam yalid walam yulad. Nah, disitulah kenapa dinamakan surah An-Nisbah, ya, karena pertanyaan mereka yaitu tentang nasab Allah Subhanahu wa taala dijawab oleh Allah. Ya. Kemudian Saminuha yang ke-8. Yang ke-8 Suratul Ma'rifati. Surah ini dinamakan dengan surah Ma'rifah. Surah Ma'rifah. Imam Syafi'i di dalam kitabnya Fiqhul Akbar, beliau menjelaskan gini, kewajiban seorang mukallaf pertama kali adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi kewajiban seorang mukallaf pertama kali itu ma'rifatullah. Seperti juga Imam Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Jadi tangga pertama untuk menuju surga Allah itu adalah al-ilm wal ma'rifah, ilmu dan ma'rifat. Tadi ma'rifat apa? Ma'rifatullah, kenal Allah, siapa itu Allah. Maka surah ini dinamakan suratul ma'rifah li'anna man, ya, karena sesungguhnya orang yang dia itu fahimah, memahaminya, dia memahami tentang surah Al-Ikhlas ini, arrafallaha ta'ala, dia akan kenal siapa Allah. Jadi kalau misalnya kita itu paham tentang surah Al-Ikhlas ini, kita kenal Allah itu siapa. Nah, itulah kenapa disebut dengan surat Ma'rifah, surah Ma'rifah. Ya. Itu yang keberapa tadi? 8. Kemudian tasi'uha yang ke-9, surah ini dinamakan dengan surah Al-Jamalu, suratul Al-Jamali, li dalalatiha ala jamalillahi ta'ala. Jadi surah ini dikatakan surah Al-Jamal. Al-Jamal itu indah. Al-Jamal itu suatu yang indah, jamal, jamalun. Jamilah, jamaknya jamal. Kenapa? Atau Al-Jamal ini juga bisa berarti menyeluruh, keseluruhan. Jadi ibu-ibu, kalau kita lihat kata Allah itu, lafaz Allah disebut dengan Ismul A'dzam, nama yang paling agung. Karena di dalam lafaz Allah itu mencakup seluruh sifat Allah. Jenengan hafal Asmaul Husna? Nah, biasanya suka Asmaul Husna kan? Ya. Itu yang pertama kan lafaz Allah. Asma Allah yang pertama dicantumkan adalah ya Allah itu, karena dia Ismul A'dzam, nama yang paling agung. Maksudnya ketika disebut Allah, seluruh sifat itu ada di dalam diri Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, semuanya kan gitu. Karenanya kan ada apa namanya? Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi was syahadati warrahmanur rahim. Nah, lafaz Allah dia Ismul A'dzam karena dia mencakup seluruhnya, maka bisa disebut Al-Jamalu. Jadi secara keseluruhan. Nah, sekaligus indahnya Allah SWT. Allah itu indah.
Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Coba kau lihat, wong dikatakan laisa kamitsli syai'un. Allah itu tidak serupa dengan suatu apapun. Jadi ibu-ibu kadang jenengan perlu baca. Misalnya kalau jenengan suka baca ya, kalau nggak suka baca dengerin. Ya, karena ada orang yang suka baca, ada yang suka dengar. Semua cowok ngantuk Ustaz. Kalau dengar ngantuk juga. Karena kayak didongengi gitu. Nah, itu tentang Asmaul Husna. Tapi sekaligus jenengan kalau suka baca tafsirnya Asmaul Husna, penjelasan tentang asma-asma Allah. Itu Masya Allah. Ya, keindahan Allah SWT itu nggak bisa digambarkan. Ya, nah, wong laisa kamitsli syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia satu, nggak ada tandingannya. Ya. Nah, karenanya ibu-ibu, disitulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nama-namanya itu, tetapi banyak nama yang tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama Allah itu tanpa batas. Sebagian diajarkan oleh Allah, sebagian hanya diajarkan kepada orang tertentu. Itu jadi hanya orang-orang tertentu kadang yang diajari oleh namanya. Karenanya ada sebuah hadis nih. Jadi gini, Rasulullah itu beliau mendengar ada seorang laki-laki berdoa, Allahumma inni as'aluka, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku minta kepadamu, wa anni asyhadu, dan sesungguhnya aku bersaksi, annaka, sesungguhnya engkau, antallahu, engkau Allah. Ya, antallah, ya. Jadi engkau adalah Allah yang al-ahadus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Gitu. Jadi ini mudah-mudahan, nah, coba saya ceknya ya. Saya khawatir keliru saya hadisnya. Oh iya, kalimatnya gini, kurang satu lafaz ya. Jadi Allahumma inni as'aluka anni asyhadu, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku minta kepadamu, anni, sesungguhnya aku, asyhadu, aku bersaksi, annaka, sesungguhnya engkau, antallahu la ilaha illa anta, sesungguhnya aku bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah Allah yang tidak ada sesembahan kecuali engkau, al-ahadus samad, yang maha tunggal, tempat bergantung segala urusan, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kemudian Rasul, ya, yang tidak beranak dan tidak diberanakan dan tidak ada sesuatu yang menyamai engkau. Faqala, Rasul mengatakan, laqad sa'alta Allah bi ilmil ladzi idza su'ila bihi atau idza du'iya bihi ajaba. Kata Rasul, sungguh engkau telah meminta kepada Allah dengan suatu nama yang apabila dia diminta pasti dia memberi. Jadi maksudnya ini adalah doa yang luar biasa. Nah itu. Coba ibu-ibu ditirukan, Allahumma inni as'aluka anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gampang tuh? Hah? Kan mudah kan? Allahumma
inni as'aluka anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al ahadus somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan surah Al-Ikhlas belakangnya, iya kan? Belakangnya, depannya, tengahnya. Kan tengahnya sudah biasa, anta la ilaha illa anta, iya kan? Iya Ustaz. Mau ditulis? Ya ditulis. Allahumma, ya ditulis. Pakai Latin aja kalau sulit Arabnya. Wong dhisik ora tau nulis Arab. Allahumma inni as'aluka. Allahumma, sudah? Inni as'aluka anni asyhadu anni asyhadu annaka antallahu annaka antallahu la ilaha illa anta. Kalau digandeng nanti la ilaha illa antal ahadus somadu. Nah, setelah anta itu al ahadus somadu. Tapi kalau digandeng bacanya antal ahadus somadu. Saya ulang dari depan. Allahumma inni as'aluka anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi jenengan sebelum minta apa diawali ini. Jadi setelah baca ya, ini intinya itu awal doa ya, awal doa. Kemudian jenengan minta apa? Allahumma inni as'aluka anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ya Allah, Allahumma kan ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka minta kepadamu atau memohon kepadamu anni dengan sesungguhnya aku asyhadu bersaksi anni sesungguhnya aku asyhadu aku bersaksi annaka sesungguhnya engkau antallahu engkau adalah Allah la ilaha illa anta tidak ada Tuhan atau sesembahan kecuali engkau. La tidak ilaha sesembahan, tidak ada sembahan illa kecuali anta engkau al ahadus somadu yang maha esa lagi maha sempurna sifatnya as-somad alladzi yang lam yalid wa lam yulad tidak beranak dan tidak diperanakan wa lam yakul lahu kufuwan ahad dan tidak ada yang menyamanya atau sama dengannya. Nah itu pujian kepada Allah. Ini kan. Jadi kalau sebelum meminta sesuatu itu dipuji dulu Allah itu. Ini pujian kepada Allah. Lalu baru jenengan minta apa? Mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai apa? Jadi ada
Karena masuk nama Allah ini, surah Al-Ikhlas ini surah yang luar biasa. Sepertiga Quran. Ya, timbangannya sepertiga Quran. Begitu kita baca 3 kali, khatam. Nah, itu. Jadi itu tadi nama keberapa, Bu? Ke-9 ya. Nah. Das. Jadi maksudnya ini menunjukkan jamalullah itu ya kesempurnaan Allah, keindahan Allah, itisafihi bil kamali wa tangzi anin naqasis. Kenapa? Karena sifat Allah itu sempurna dan Allah terbebas dari segala kekurangan. Maka kenapa dikatakan surah Al-Jamal itu? Jadi suratul Jamal. Jadi menunjukkan sempurnanya itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian ini terakhir, maksudnya 10 dulu ya. Asyiruha yang ke-10 Al-Musqas kisah. Al-Muqas kisah. Jadi namanya Al-Musqas kisah ya. Nama yang ke-10 adalah Al-Muqas kisah. Dinamakan Al-Muqas kisah ya, dikatakan begini. Ai al-mubarri'atu minasyirki wa nifaqi. Jadi karena orang yang membaca ini dia dibebaskan oleh Allah dari sifat syirik dan nifak, kesyirikan dan kemunafikan. Jadi ya, karena tauhidnya sekaligus yaitu tadi ya menyeluruh dengan sehingga orang yang dia memahami dari surah ini, kemudian dia memahaminya, meyakininya dalam dirinya, maka dia akan terbebas dari sifat yaitu syirik dan munafik. Kenapa dinamakan dengan Al-Musqas kisah, Al-Muqas kisah ya. Nah itu ibu-ibu, sementara mungkin ada pertanyaan karena sampai 10:30 nggih. Ada waktu itu 8 menit ya. Kalau ada pertanyaan boleh. Silakan ibu-ibu, ada yang bertanya. Ini baru nama ya, baru nama. Oke, monggo. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi begini, ibu-ibu, nanti ada hadis yang menjelaskan ya tentang sunnah, disunahkan karena keutamanya itu pada sholat-sholat tertentu itu bacaannya surah Al-Ikhlas. Seperti di qobliyah subuh. Qobliyah subuh rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Seperti di sunnah tawaf, ya. Kemudian sunnah Isyraq. Ya, juga di sunnah ba'diyah maghrib. Jadi memang ada waktu-waktu yang di situ disunahkan membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Nah, termasuk di dalam sunnah qobliyah subuh. Tentang berapa kalinya, setahu saya hadisnya tidak ada. Tetapi boleh atau tidak? Boleh. Nah gitu, jadi boleh. Mau jenengan baca berapa kali? Boleh. Karena Rasulullah pernah sholat tahajud dalam semalam itu hanya membaca 1 ayat, diulang-ulang terus. Itu terus. Jadi jenengan misalnya di sholat biasa boleh enggak Ustaz? Boleh juga. Jenengan mau sholat biasa itu
Ya misalnya sholat zuhur, wis pokoknya aku nggak ngerti tak seneng ki al-ikhlas seneng. Ora mergone ben cepet rampung, ora wong niki kula baleni ping 3, kadang ping 5, kadang ping 7, kadang ping 11 nih ganjil, ditamakan ganjil. Pun itu boleh, boleh. Tidak ada larangan. Apalagi kalau jenengan merasa itu mak tes ki maksudnya iso mlebu ning ati niku lho. Jenengan ulang-ulang itu. Itu untuk ibaratnya apa? Membuat hati kita itu basirohnya itu hidup. Nah, kadang itu karena suatu kondisi kita itu membaca ayat isinya itu pas dengan masalah kita, terus mak gergel gitu ya, nangis gitu, terus jenengan ulang-ulang, boleh itu sak kuwasa wis diulang-ulang sampai sampai masuk, boleh, nggak ada larangan ya. Nah sehingga kalau misalnya ada yang merekomendasikan baca 3 kali misalnya setelah, kenapa? Karena hadis tadi itu sekali sepertiga, nek 3 kali khatam Al-Quran. Sehingga boleh Ustaz, boleh, nggak ada larangan, ikut umuman dalil. Nah, itu ya, itu wallahu a'lam bishawab. Jelas nggih? Nggih. Tidak apa-apa baca surah ini terus baru surah yang lain, kan tadi sudah ceritakan ada sahabat yang pokoknya ora tahu ketinggalan al-ikhlas. Wis al-ikhlas gak tahu ketinggalan, surah lain contoh ning al-ikhlas gak pernah ketinggalan, wis diwaca terus sampai diprotes koncone ya. Diwadukan ke Rasul, Rasul jawab ora apa-apa, ndek seneng karena ada sifat Allah, Allah seneng sama dia. Nah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Terus 2 menit lagi. Ada pertanyaan lain? Tidak ada Ustaz. Alhamdulillah. Ya cukup. Gitu. Jadi kita baru nama ke-10 nggih. Masih ada 10 nama lagi. Wis pokoknya kita tidak tergesa-gesa. Ini biar insya Allah mudah-mudahan jadi wasilah Allah berikan ilmu kepada kita, dan ilmu yang Allah berikan menjadi ilmu yang bermanfaat, yakni membuat kita bertambah taat kepada Allah SWT. Amin Allahumma amin. Akhiru kalam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.